Gini, tentang boykot. Pertama-tama kita selalu sampaikan pada orang-orang bahwasanya boykot itu bukan solusi. Oke, Dan tidak pernah kita jadikan sebagai solusi. oke. Jadi di manapun di platformku juga aku selalu sampaikan, boykot itu bukan solusi dan jangan pernah diniatkan untuk jadi solusi. Karena Oke. bagaimanapun juga boykot itu bagiku secara pribadi adalah bentuk daripada menjaga kewarasan diriku. Hmm. Jadi gampangnya begini misalnya ya, kita ada tetangga yang kita tuh seneng sama dia, orangnya baik gitu kan ya, orangnya, respect sama kita, orangnya menyenangkan. Tiba-tiba suatu waktu, rumahnya tuh didatengin sama orang perampok dan dia tuh dirampok rumahnya, digebukin tiap hari. Lewat di depan kita dia tuh teriak-teriak terus. Karena kita tuh lemah, nggak bisa membela dia, nggak bisa ngilangin perampok itu, kita teleponlah RT, ternyata RT-nya lagi tidur. Hmm. Tidurnya lama lagi, nggak Hmm. bangun-bangun. Hmm. Pokoknya dia lagi tidur dan kita nggak bisa apa-apa. Nah, maka ketika saya ngelihat itu dan kemudian perampoknya itu bikin warung misalnya di depan, maka hal yang paling waras aku lakukan adalah aku tidak membeli di warungnya. Karena menghormati temanku yang lagi tersakiti yang aku nggak bisa membantu sampai sekarang. Jadi bagiku boykot itu adalah cuma bentuk kayak menjaga kewarasan diri. Kalau aku Oke. melihat saudara-saudaraku ditembakin di sana, Ya, lalu kemudian dibunuhin dengan ya. kesadisan segala macam yang bisa dipertontonkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Nah, kalau aku membeli satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu untuk apapun itu, persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu, Israel itu kayaknya nggak waras gitu kan ya. Oke. Nah itu bentuk penjagaan kewarasan diri. Nah sekarang bagaimana dengan ada pendapat misalnya mengatakan bahwa kalau kita boykot itu kita merugikan rakyat sendiri. Ya. Oke, kita coba bahas secara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke. Secara makro, sebenarnya permintaan dan penawarannya tetap, benar nggak? Makro, penawaran dan permintaan tetap. Iya, Nah, kan benar. kita belajar ekonomi, kita ada belajar supply, kita ada belajar demand. Iya. Bahwasanya contoh, ketika ada demand daripada rakyat Indonesia untuk membeli sebuah ayam misalnya. Oke. Apapun bentuk ayam itu, Hmm. ataukah bentuk ayam crispy atau bentuk ayam rebus, ada Oke. bentuk ayam apa. Maka kita tahu ketika supply itu sudah ada, ketika demand itu tidak mencukupi atau demand itu somehow misalnya nggak ada, dia akan cari alternatif kan gitu kan ya. Betul. Nah, maka itulah ada produk-produk alternatif. Supply dan demand-nya tetap sama. Hmm. Demand-nya tetap sama Demand. walaupun supply-nya bisa jadi terganggu. Hmm. Artinya Indonesia tuh daya belinya tetap sama. Hmm. Orang-orang tetap perlu makan ayam. Hmm. Nah, pertanyaannya uang yang biasanya digunakan untuk membeli produk-produk yang diboykot ini uangnya kemana? Ke Jadi ayam yang artinya lain harusnya. ayam yang lain. Artinya uang tuh nggak akan kemana-mana. Artinya secara makroekonomi itu sama sekali tidak akan mengganggu. Oke, Karena tapi kalau pegawai yang dipecat itu berarti mau nggak mau harus cari kerja lain gitu ya Nah, maksudnya? betul, itu berarti mikroekonomi. Oh, Makanya bukankah selama ini kita selalu bilang proud dengan lokal, brand misalnya. iya. Kita harus bangga dengan brand-brand lokal. Nah, ini kan saat yang tepat menurutku. Contoh Hmm. misalnya Starbucks yang nyata-nyata diboykot karena mendukung, Hmm. produk Israel misalnya. Bisa jadi itu adalah orang-orangnya ada yang invest adalah orang Indonesia, bisa jadi. Bisa jadi juga yang kerja adalah orang-orang Indonesia, memang bisa jadi. Iya. Tapi ketika misalnya contoh Starbucks tidak ada yang beli, lalu kemudian tutup, Hmm. bukankah banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ganti kemudian setiap waktunya? Dan ketika ganti, demand-nya ini tetap ada sebenarnya untuk kopi, tinggal siapa yang bisa memanfaatkan sentimen itu. Artinya sebenarnya secara ekonomi kalau ada berkata ini ekonomi bisa ambruk dan segala macam, itu sama aja kayak orang bilang kalau seandainya ada orang yang kritik rokok gitu kan ya. Rokok itu dibangun dari karyawan-karyawan Indonesia juga. Hmm. Kalau rokok kita haramkan misalnya, nanti bagaimana dengan karyawan-karyawan ini semua nggak dapat pekerjaan, ada Hmm. PHK massal, bisa terganggu ekonomi Indonesia. Sebenarnya itu juga ada logika yang menurutku sama-sama salah. Karena kalau dilihat kerugian lewat rokok itu lebih besar daripada apa yang diberikan kepada pemerintah sebenarnya. Dan aku sudah pernah Hmm. bahas itu. Hmm. Dari segi kesehatan kerugiannya besar sekali, Hmm. berapa ratus triliun lebih besar daripada pajak yang dibayarkan rokok kepada negara. Hmm. Nah, itu adalah artinya kalau kita bicara tentang orang-orang yang di PHK bisa jadi nggak? Bisa jadi. Tapi orang-orang ini kan pasti akan cari kerja lagi. Selama Hmm. demand-nya itu tetap ada, maka lapangan kerja juga pastinya ada. Dan ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita naikin lokal produk. I see. Oke. Harusnya begitu sih. Itu udah